Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Salam optimis karena Tuhan ada. Bersama dengan saya Pendeta Okta. Hari ini saya membagikan video ini untuk menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman hamba Tuhan maupun dari kalangan orang Kristen yang menanyakan mengenai persembahan persepuluhan. Tentu Bapak Ibu Saudara, mengenai persembahan persepuluhan adalah sesuatu yang memang viral dibicarakan di kalangan hamba Tuhan, ya, di kalangan gereja-gereja Tuhan. Ada yang mengatakan masih berlaku, tetapi ada juga yang mengatakan sudah tidak berlaku lagi. Nah, oleh karena itu saudara, saya berharap melalui video ini mari kita belajar bersama untuk kembali kepada apa yang Alkitab katakan. Jadi dari pemahaman kita, dari pemikiran kita, atau bahkan tafsiran kita mengenai sejarah dan pendalaman kita secara pribadi, maka semuanya kita harus kembali kepada Alkitab. Di sana kita akan memahami secara komprehensif, ya, secara keseluruhan akan isi Alkitab tentang persembahan-persembahan yang di dalamnya juga ada persembahan persepuluhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini mari kita belajar bersama tentang persembahan persepuluhan. Ada dua kata yang kita lihat, kita perhatikan bersama, yaitu persembahan dan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara, persembahan itu berasal dari kata sembah, yaitu di mana ada rasa hormat dan kagum kepada Allah yang disertai dengan sikap kita, cara hidup kita yang berkenan kepada Dia sebagai Allah yang layak kita sembah. Lalu kemudian yang kedua yaitu persembahan persepuluhan. Nah, apa itu persembahan persepuluhan? Secara sederhananya Bapak Ibu Saudara, Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa di saat seseorang itu diberkati oleh Tuhan dari apa yang dia tabur, lalu kemudian dia tuai, maka orang itu wajib atau harus mengembalikan 1/10 dari 100% yang dia dapatkan atau dari hasil usaha yang dia kerjakan. Maka 10% itu Alkitab dengan tegas mengatakan harus dibawa di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama, bahwa kapan persembahan itu dimulai? Atau berawal dari mana persembahan itu dimulai? Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, maka di sana dengan jelas mengatakan bahwa persembahan pertama kali dilakukan oleh keluarga dari Adam dan Hawa, di mana anak mereka Kain dan Habel mereka bekerja. Lalu setelah mereka mendapatkan hasil, Kain mendapatkan hasil, ya, dari tanah liat, lalu kemudian Habel mendapatkan hasil dari peternakan. Lalu Bapak Ibu Saudara, Kain mempersembahkan sebagian, tetapi Habel dia mempersembahkan anak sulungnya yang pertama, dia korbankan itu kepada Tuhan. Nah, di sini memperlihatkan kepada kita bahwa persembahan itu dimulai sejak kitab Kejadian. Lalu kemudian kalau kita perhatikan, dilanjutkan dalam kehidupan keluarga Nuh. Setelah Nuh diberkati, maka Nuh mempersembahkan korban yang terbaik dari beberapa binatang. Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia memilih yang terbaik kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa Nuh pun memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua sekarang adalah, bagaimana dengan persembahan persepuluhan? Kapan dimulai? Kalau kita melihat sejarah Alkitab, bahwa persembahan persepuluhan itu sudah dimulai sejak zaman Abraham. Ketika Imam Melkisedek, ya,
datang kepada Abraham, lalu Abraham diberkati oleh Allah melalui Imam Melkisedek, maka Abraham dari hulu hasilnya itu dia berikan 10% kepada Imam Melkisedek. Sekarang pertanyaannya, siapakah Imam Melkisedek? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Imam Melkisedek adalah imam yang kekal. Imam Melkisedek adalah imam yang tidak berayah, tidak beribu. Dia sumber damai sejahtera, dia sumber kebenaran, dan dia memiliki kerajaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar sejarah, maka Imam Melkisedek itu mengarah kepada Kristus yang tidak berayah, tidak beribu secara rohani, karena memang dia lahir secara roh. Dia adalah Allah yang mau jadi manusia demi untuk manusia berdosa. Nah, oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, maka sejarah Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu sudah dimulai sejak manusia diciptakan. Lalu kemudian kalau kita runut lagi, berikutnya adalah dalam kehidupan bangsa Israel, di mana Musa diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan firman kepada bangsa Israel, supaya ketika bangsa Israel mereka bekerja berusaha, maka hulu hasil mereka yang di dalamnya itu mereka membawa hasilnya di hadapan Tuhan berupa persembahan persepuluhan. Dan itu diperintahkan karena Allah sendiri yang memberkati umatnya. Dengan kata lain, selama manusia masih menanam, menuai hasilnya, maka manusia yang diberkati itu, manusia yang menerima berkat itu, maka persepuluhan itu wajib dilakukan. Itulah sebabnya kalau kita melihat saudara sepupu kita, dalam hal ini kaum muslim, mereka pun Bapak Ibu Saudara melakukan atau mengembalikan 10% dari penghasilan mereka. Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan saudara sepupu kita yang dari muslim. Dia juga seorang pemimpin agama, dan saya tanyakan itu. Menurut Bapak kira-kira apa yang dimaksudkan dengan zakat? Ternyata Bapak Ibu Saudara, zakat itu adalah 10% dari penghasilan. Lalu saya tanya, dibawa kemana itu? Dan dia dengan jelas mengatakan itu harus dikumpulkan atau ditransfer ke rekening SANAS, yaitu zakat nasional. Ada tempatnya, ada wadahnya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa mereka pun taat melakukan atau membayar 1/10 itu. Karena itu bukan hak mereka. Dan mereka tahu persis, dan apa yang mereka pahami itu bahwa Allah pula memberkati hidup mereka. Nah demikian juga bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Maka ketika masa hidupnya dia bekerja, dia berusaha, dia berbisnis, maka wajib bagi dirinya 10% dari penghasilannya itu dikembalikan kepada Tuhan. Dan ingat, bukan perintah hukum Taurat, tetapi perintah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri yang berfirman. Berarti motivasi kita, tujuan kita memberikan persepuluhan bukan kepada bait Allah, bukan kepada gereja, tetapi kepada Allah. Itu hanya sebuah jembatan yang diberikan ke tempat bait Allah atau ke gereja. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi persepuluhan itu bukan hanya berlaku pada zaman Musa atau zaman hukum Taurat, tetapi persepuluhan itu berlaku selama manusia masih hidup. Lalu kemudian ada pertanyaan begini, apakah masih berlaku bagi orang percaya di akhir zaman ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar dari pendeta ada yang berkata sudah tidak berlaku lagi, tapi di sisi yang lain ada pendeta lain yang mengatakan atau hamba Tuhan lain, oh yang paling penting kita memberikan persembahan lebih dari 10%. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata 10% itu sangat kecil di hadapan Tuhan. Karena kalau kita bandingkan dari 100% kita keluarkan 10%, berarti ada 90%.
Dan Tuhan hanya minta sebagian kecil, yaitu 10% yang Tuhan minta. Bapak Ibu Saudara, ingat sekali lagi tadi, kaum muslim pun melakukan itu, yang namanya zakat. Mereka memberikan ke sana zakat nasional, dan itu wajib bagi mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita tidak boleh? Masalah boleh atau tidak itu kembali kepada Alkitab. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara tidak pernah menabur? Apakah saudara tidak pernah bekerja dan mendapatkan keuntungan, mendapatkan hasil? Kadangkala kita membohongi hati nurani, kita membohongi diri kita, bahkan kita tidak tunduk kepada otoritas firman. Apa yang firman katakan, kita abaikan. Lebih kita pentingkan apa yang pendeta katakan, apa yang hamba Tuhan katakan. Apalagi dengan zaman sekarang, zaman dunia media, zaman digital. Kita bisa mendengarkan firman dimanapun Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu memfilter setiap pengajaran yang kita terima. Nah, semuanya kita kembali kepada Alkitab. Apa yang firman Tuhan katakan. Oleh karena itu saudara, jangan kita terlalu terperangkap dengan pengajaran-pengajaran yang keluar dari konteks Alkitab. Yang kemudian menurut sejarah lah, menurut tafsiran dan sebagainya. Membuat kita bingung Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu kesempatan ini saya mengajak saudara untuk tunduk kepada Alkitab. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Allah perintahkan melalui Alkitab ini sebagai firman Allah yang hidup. Alkitab ini adalah Allah sendiri yang berbicara. Maka kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Jadi, apakah masih berlaku bagi orang percaya mengenai persembahan persepuluhan? Masih berlaku sampai kita mati. Ya, sampai kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, kecuali kalau kita tidak mendapat keuntungan di saat kita bekerja. Tetapi catat dengan baik, selama bumi masih ada musim menabur dan menuai. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa Anda dan saya selama masih hidup, ketika kita bekerja dengan takut akan Tuhan, ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, saya percaya sekali, saudara pasti ada hasilnya, ada untungnya. Kita berbohong di hadapan Tuhan kalau kita berkata bahwa tidak ada untungnya. Maka catat dengan baik, jangan sampai kita menentang kebenaran, kita menentang Tuhan yang berfirman, yang adalah sumber berkat dalam hidup kita. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada Alkitab, yaitu tadi di perjanjian lama, sekarang perjanjian baru. Apa yang dikatakan oleh perjanjian baru? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan pengajaran-pengajaran Yesus, teguran-teguran Yesus kepada banyak orang, termasuk di dalamnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Lalu kemudian mereka datang kepada Yesus dan Yesus menjawab mereka. Pernah satu kali ahli Taurat bertanya begini, gambar dan tulisan siapakah ini? Yesus berkata, itu adalah gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kemudian Yesus menegaskan berkata begini, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Berarti ada sebuah penegasan di sana, wajib kamu berikan kepada Kaisar. Itu sebenarnya berbicara tentang bayar pajak kepada Kaisar, itu wajib. Kalau dalam konteks sekarang itu adalah kita harus bayar pajak kepada pemerintah dari hasil penghasilan kita. Tetapi banyak masyarakat Indonesia yang tidak tunduk, tidak taat kepada pajak, yang menipu sana nipu sini. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan perkataan Yesus, kalimat berikut dikatakan, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya melihat di sana Bapak Ibu Saudara bahwa ini bukan mengenai persembahan sukarela. Tetapi yang Yesus tegaskan di sana, berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, itu mengarah kepada persembahan persepuluhan. Wajib hukumnya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti berikan kepada Kaisar apa yang wajib kepada Kaisar, maka juga berikan kepada Allah apa yang wajib berikan kepada Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara menolong orang lain,
itu nggak wajib, bisa ya, bisa tidak. Tetapi kalau persepuluhan itu wajib. Kenapa? Karena selama ada musim menanam, maka di saat itu ketika ada hasilnya, maka persepuluhan itu wajib bagi saudara dan saya. Kita nggak bisa bantah Alkitab, karena Alkitab sendiri yang berbicara kepada kita. Maka kita harus tunduk kepada Alkitab. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan pengajaran Yesus yang lain, dia berkata begini. Kamu memberikan persepuluhan, tetapi kamu jangan mengabaikan belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Lalu ada kalimat di bawahnya dia katakan begini. Jangan kamu melakukan yang lain kamu abaikan. Artinya begini, kamu boleh lakukan persepuluhan, tapi jangan mengabaikan belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Atau sebaliknya, kamu melakukan belas kasihan, keadilan, kesetiaan, tetapi jangan mengabaikan persepuluhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, berkesinambungan. Yesus tidak pernah meniadakan salah satu. Yesus tidak perlu menjelaskan secara mendetail. Kenapa? Sudah ada difirmankan. Hanya menggenapi, hanya mengingatkan, hanya memberi warning. Supaya apa? Manusia tidak melawan Allah dengan mengabaikan apa yang dia firmankan. Nah, saudara kasih Tuhan, selama itu tidak ada larangan untuk dilakukan, maka itu tetap berjalan dengan baik. Ada satu kisah lagi di dalam Alkitab, di dalam kisah di mana Yesus menyembuhkan seorang sakit kusta. Lalu kemudian Yesus perintahkan, pulanglah, silakan memperlihatkan dirimu kepada imam. Lalu berikanlah persembahan apa yang diperintahkan Musa kepadamu. Persembahan apa itu Bapak Ibu Saudara? Persepuluhan. Sebagai bukti kepada imam. Karena mereka membutuhkan di sana. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Ibrani juga jelas dikatakan di sana. Bahwa Abraham pun memberikan persembahan persepuluhan kepada Imam Melkisedek. Lalu kemudian ada hamba Tuhan yang berkata, atau pendeta yang berkata, persepuluhan sudah tidak berlaku lagi. Bapak Ibu Saudara, coba kita kembali kepada Alkitab. Di perjanjian lama dicatat, di perjanjian baru pun dicatat. Lalu kemudian kita mau bantah Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah selama ada musim menanam dan musim menuai. Yang kedua, selama masa kita bekerja di dunia ini, atau selama kita hidup di dunia ini, lalu kemudian kita menggunakan semua potensi yang Tuhan beri dan kita bekerja, mendapatkan penghasilan, keberuntungan, maka hasil dari itu kita kembalikan 10% kepada Tuhan. Pertanyaannya berikut sekarang adalah, kira-kira persembahan persepuluhan itu kita bawa ke pendeta, kita bawa ke gereja, atau kita bawa ke yayasan? Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan yang sedikit membingungkan bagi kita. Tetapi kalau kita runut kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan, maka Tuhan perintahkan, bawalah persembahan persepuluhan di hadapan Tuhan. Berarti konsep kita, pemahaman kita adalah, motivasi kita, tujuan kita, bahwa persembahan persepuluhan dari hasil yang kita dapatkan itu kita bawa di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan katakan itu ada tempatnya, ada wadahnya. Kalau dalam perjanjian lama itu bait Allah atau rumah perbendaharaan. Berarti di sana ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh umat Allah supaya tempat yang ditetapkan Allah itu terpenuhi kebutuhannya. Ya, ada makanan yang tersedia, ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ada 4 kebutuhan utama. Yang pertama, ada imam Lewi atau hamba Tuhan. Yang kedua, ada orang asing. Berarti ini berbicara tentang misi keluar. Yang ketiga, itu ada anak yatim piatu. Yang keempat, ada janda yang memang tidak punya pekerjaan. Bapak Ibu Saudara, dari 4 kebutuhan ini itu tidak bisa terpenuhi kalau
umatnya hanya memberikan persembahan sukarela. Sehingga Tuhan perintahkan kepada umat yang bekerja mendapatkan keuntungan, bawalah persembahan persepuluhan untuk memenuhi keempat kebutuhan ini. Maka dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, persembahan persepuluhan itu bukan ditujukan kepada pendeta, tapi ditujukan kepada gereja atau bait Allah. Karena di bait Allah itu termasuk di dalamnya hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan dia sudah mendapat pekerjaan atau dia bekerja sambil melayani, maka seharusnya persepuluhan jangan bawa ke sana. Kenapa? Karena dia sudah punya penghasilan dari pekerjaannya. Berarti persepuluhan itu diperuntukkan kepada gereja Tuhan, bukan kepada hamba Tuhannya. Kecuali kalau hamba Tuhan itu melayani sepenuh waktu, tidak ada penghasilan sama sekali atau tidak ada pekerjaan lain, dia betul-betul total melayani sepenuh waktu, boleh saudara berikan itu. Tetapi kalau secara sistematisnya, supaya itu bisa berjalan dengan baik, prosedurnya bisa berjalan dengan baik, aman, maka persepuluhan itu dibawa kepada gereja yang bertanggung jawab. Saudara bisa teliti dengan baik, ada kebutuhan hamba Tuhannya, itu betul-betul tersalurkan dengan baik. Yang kedua, ada kebutuhan orang asing, berarti gereja itu betul-betul pelayanan misi. Yang ketiga, ada kebutuhan anak yatim piatu, berarti di gereja itu ada diakonia untuk yatim piatu. Yang keempat, ada para janda yang betul-betul tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan karena sudah kehilangan seorang pemimpin keluarga yang menafkahi. Berarti ini ada kebutuhan-kebutuhan yang harus terpenuhi Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu, persepuluhan itu wajib kita bawa ke gereja. Lalu pertanyaan sekarang, apakah persepuluhan itu kita kelola sendiri atau kita bagi ke yayasan, kita bagi ke pelayanan misi dan sebagainya? Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa bohongi Alkitab. Semua kita kembali ke Alkitab ini. Apa yang Alkitab katakan? Tuhan hanya perintahkan satu tempat. Lalu tempat itulah yang mengatur untuk pelayanan misi, bantuan ke yayasan, bantuan ke fakir miskin, janda, dan beberapa keperluan kebutuhan lainnya atau pelayanan misi lainnya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya hak untuk mengatur atau mengelola itu sendiri. Karena Tuhan bilang 90% itu kamu pakai untuk kelola atau menggunakannya dengan baik. Tapi 10% Tuhan bilang itu hakku. Berarti bukan hakmu. Berarti kita nggak punya hak untuk apa? Untuk mengatur semaunya gue. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita menentang kepada firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara bantah bagian firman Tuhan itu. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, berapapun jumlah persepuluhan, sedikit atau banyak, itu tidak penting di mata Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan yang Tuhan mau adalah berapapun hasilnya. 100.000, 10.000 saya bawa. 50.000 hasilnya, saya bawa 5.000 di hadapan Tuhan. Karena bukan soal jumlah, tapi soal ketaatan kita, kewajiban kita di hadapan Tuhan. Di mana Tuhan perintahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saya men-sharingkan ini untuk membuka wawasan kita secara keseluruhan isi Alkitab. Supaya kita memahami secara komprehensif dan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi, itu kita memberikan kepada Tuhan sebagai korban persembahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagai kesaksian iman kita. Ya, bahwa sesungguhnya apa yang kita sudah terima itu berkat dari Tuhan. Kalau tanpa Dia berkati, tidak mungkin kita menerima itu. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kebutuhan pekerjaan Tuhan itu sangat banyak. Ya, bukan memperkaya pendeta, bukan memperkaya hamba Tuhan, tetapi memperkaya pekerjaan Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, bukankah ada banyak gereja mengalami kesulitan masalah keuangan?
Lalu kemudian umat Tuhan yang paling penting ya sudahlah saya datang hari Minggu, lalu kemudian bawa persembahan 5.000, 10.000. Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah tercukupi. Itulah sebabnya Allah perintahkan kepada kita untuk kita benar-benar taat sama Tuhan. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan segenap hati, dari hati terdalam saya, tanpa saya harus memaksa Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab perintahkan buat kita selama kita masih hidup. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan selama kita bekerja dan mendapatkan penghasilan. Maka tanggung jawab kita di hadapan Tuhan ada, sebab tanggung jawab Tuhan itu telah memberkati hidup kita. Biarkanlah firman itu akan meneguhkan kita semua. Shalom.